Pradana, di mana hari ini kita akan membahas dua submateri, yaitu keterampilan observasi dan keterampilan mendengarkan aktif. Keterampilan observasi itu terdiri dari tingkah laku verbal dan tingkah laku non-verbal. Tingkah laku verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tertulis. Melalui kata-kata, perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, dan lain-lain bisa diungkapkan. Dalam komunikasi verbal ini, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Bahasa verbal merupakan sarana utama untuk menyatakan perasaan, pikiran, dan maksud kita. Dari komunikasi verbal ini, ada 6 aspek yang akan timbul di sana, yaitu vocabulary, phrasing, intonasi, humor, singkat dan jelas, dan timing. Vocabulary itu adalah pembendaharaan kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Olah kata menjadi penting dalam komunikasi verbal ini. Pergaulan, wawancara, dan banyak membaca sangat membantu seseorang dalam memperbanyak vocabulary tersebut. Phrasing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik. Kecepatan dalam berkomunikasi yang baik adalah tidak terlalu lambat. Kesempurnaan organ bicara, terutama mulut dan gigi atau geligi, merupakan hal yang sangat penting dan mempengaruhi kecepatan seseorang dalam berbicara. Intonasi. Intonasi atau penekanan suara pada saat berkomunikasi akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi yang berbeda. Jadi setiap orang atau setiap daerah itu memiliki intonasi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki intonasi yang tinggi, dan itu akan terlihat bahwa seseorang itu sepertinya marah, tapi sebenarnya memang intonasi di daerah tersebut memang tinggi ketika berbicara. Kemudian humor. Komunikasi yang datar dan kurang berdaya humor menimbulkan kesan kaku pada seseorang saat berkomunikasi. Jadi komunikasi bisa diselingi dengan humor dan dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Jadi ketika kita menyelipkan humor dalam sebuah komunikasi, itu kita perlu melihat situasi. Pada saat kapan kita harus menyelipkan humor, jadi pada saat kapan kita tidak boleh menyelipkan humor di dalamnya. Seperti itu ya. Kemudian singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas. Sebaiknya pembicaraan langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Jadi ketika kita berbicara bertele-tele, maka akan membuat lawan bicara kita itu lebih cepat bosan. Jadi sebaiknya kita berbicara singkat tapi jelas, maknanya apa. Kemudian timing atau waktu yang tepat. Waktu dan kondisi atau hal yang kritis perlu diperhatikan karena komunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Jadi kita harus memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi kepada orang lain. Misalkan jika seseorang itu sedang menangis terus-menerus, maka lebih baik kita berikan waktu agar dia menyelesaikan tangisannya terlebih dahulu. Jadi jangan pada saat pasien kita atau lawan bicara kita itu menangis, kita memaksa untuk mengajak bicara. Jadi ini waktunya kurang tepat. Itu maksudnya. Kemudian ciri-ciri tingkah laku verbal itu adalah adanya pertukaran komunikasi terjadi secara interaktif. Interaktif artinya terjadi komunikasi dua arah antara kita sebagai konselor dan lawan bicara kita. Ada yang berbicara, kemudian ada juga yang mendengarkan. Kemudian adanya kontak mata. Jadi ketika kita melakukan pembicaraan atau komunikasi dengan lawan bicaranya kita harus mengadakan kontak mata. Karena kontak mata ini sangat penting. Itu memiliki arti bahwa kita benar-benar mendengarkan, memperhatikan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian pengamatan bahasa dan gaya bicara. Kemudian ada juga berlangsung dua arah atau timbal balik. Jadi komunikasi itu dua arah, bukan satu arah.
harus ada timbal balik antara kita dan lawan bicara. Itu adalah komunikasi yang tingkah laku verbal. Kemudian ada pemahaman dan penyerapan informasi. Nah, ada juga yang disebut dengan tingkah laku nonverbal. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal? Itu adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk verbal, nonverbal, atau tanpa kata-kata. Jadi secara otomatis dalam kehidupan sehari-hari komunikasi nonverbal itu selalu dipakai. Jadi komunikasi verbal dan nonverbal itu saling melengkapi. Tadi komunikasi verbal itu adalah dengan kata-kata, maka nonverbal itu adalah tanpa kata-kata. Jadi dia menggunakan bahasa tubuh, gerakan tubuh. Nah, ini dia aspek-aspek dari komunikasi nonverbal. Itu ada bahasa tubuh, ada tanda, ada tindakan, kemudian ada objek dan juga warna. Bahasa tubuh yang pertama itu ada ekspresi wajah. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita menampilkan ekspresi wajah kita seperti apa. Kita juga bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita itu seperti apa. Apakah dia terlihat senang, apakah terlihat gelisah, atau terlihat sedih. Kemudian yang kedua itu ada kontak mata. Kemudian ada sentuhan. Kita berikan mereka sentuhan. Jadi pada saat kapan kita bisa memberikan sentuhan kepada lawan bicara kita, misalkan dengan memegang tangannya pada saat dia sedih. Kemudian ada postur tubuh, ada suara dan gerakan isyarat. Nah, ini sentuhan itu merupakan bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, kemudian dukungan emosional, kasih sayang atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan tangan. Karena sentuhan itu menimbulkan perasaan bahwa yang disentuh itu dihargai. Kemudian postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, itu duduk, berdiri, dan bergerak, itu memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi. Misalkan, contoh ketika ada seseorang yang berjalan sedang tergesa-gesa, berarti orang tersebut tidak bisa kita ganggu. Itu memberikan informasi kepada kita bahwa kita tidak boleh mengganggu orang tersebut. Kemudian ekspresi wajah. Wajah itu terutama mata merupakan sumber yang kaya dengan pemaknaan komunikasi. Ekspresi wajah merupakan cerminan suasana emosi seseorang. Jadi dari wajah kita sendiri itu kita bisa melihat apakah orang itu sedang senang, sedang cemas, atau sedang sedih, sedang gelisah. Dari raut wajah itu kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan informasi apakah bagaimana suasana hati lawan bicara kita. Yang kedua itu ada kontak mata. Sebagaimana wajah, mata juga merupakan sinyal manusia secara alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan apa yang dibicarakan. Jadi dengan kontak mata itu menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa kita memperhatikan lawan bicara kita, bukan hanya kita sekedar mendengarkan mereka berbicara. Suara. Ada suara rintihan, kemudian desahan saat tarik nafas panjang, tangisan, itu adalah salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang. Dapat juga diartikan sebagai komunikasi. Jadi dari suara kita bisa mengetahui perasaan orang itu seperti apa. Misalkan dia sedang merintih atau dia sedang mengandung kesakitan. Nanti kita bisa mendapatkan informasi dari situ bahwa orang tersebut sedang kesakitan. Kemudian dari suara kita dengar bahwa orang tersebut sedang menangis. Kita bisa mendapatkan informasi bahwa lawan bicara kita atau orang tersebut sedang dalam kondisi sedih, seperti itu. Kemudian gerakan isyarat dapat mempertegas pembicaraan dalam komunikasi. Menggunakan isyarat saat berkomunikasi merupakan bagian total dari komunikasi, seperti mengetuk-ketuk kaki, menggerakkan tangan, berbicara, menunjukkan seseorang dalam keadaan stres. Jadi ketika ada orang berbicara sambil
mengetuk-getukkan kakinya atau sedang menghentak-hentakkan kaki, itu dalam kemungkinan orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita itu dalam keadaan stres atau cemas atau panik. Tanda dalam komunikasi nonverbal itu menggantikan kata-kata, misalnya bendera, rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Contoh, misalkan bendera kuning di daerah tertentu, biasanya bendera kuning itu digunakan untuk orang yang meninggal dunia. Kemudian rambu lalu lintas, kalau merah itu artinya stop. Kemudian hijau artinya boleh berjalan. Kemudian kuning itu artinya hati-hati. Tindakan atau perbuatan itu secara khusus tidak menggantikan kata-kata, tetapi mengandung makna. Misalkan, menggebrak meja atau menutup pintu secara keras. Itu bisa menunjukkan makna bahwa orang tersebut sedang marah ketika dia sambil berbicara, sambil menggebrak meja. Kemudian objek juga secara khusus tidak menggantikan kata-kata, tetapi mengandung makna. Misalkan, pakaian dan aksesoris dandanan bisa mencerminkan status sosial ekonomi atau gaya hidup seseorang. Jadi ketika kita misalkan melihat bahwa ada seseorang yang menggunakan pakaian yang lusuh, robek-robek, kemungkinan status sosial ekonominya dalam ekonomi menengah ke bawah. Atau misalkan kita melihat lawan bicara kita menggunakan aksesoris yang berlebihan, menggunakan kalung, menggunakan gelang, berarti itu bisa menunjukkan status sosial ekonomi orang tersebut seperti apa. Kemudian yang kelima itu warna. Kita sering menggunakan warna untuk menunjukkan suasana emosional, cita rasa, keyakinan, agama, politik, dan lain-lain. Contohnya kalau di Indonesia itu kita menggunakan warna pink untuk menunjukkan sebuah feminim atau kewanitaan. Kemudian romantis atau jatuh cinta itu biasanya menggunakan warna pink kalau di Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya komunikasi nonverbal itu? Jadi komunikasi nonverbal itu fungsinya pertama itu untuk melengkapi komunikasi verbal. Ada anak kecil yang bertengkar, maka selain kita melerai dengan kata-kata, biasanya diikuti dengan mata yang melotot. Itu contohnya. Jadi komunikasi nonverbal ini sering digunakan untuk melengkapi komunikasi verbal. Kemudian yang kedua, untuk menekankan komunikasi verbal. Dalam suatu rapat ada orang yang tidak sependapat, maka dia berkata, saya akan out dari ruangan sambil menutup pintu keras-keras. Jadi menekankan bahwa dia akan keluar dari ruangan dengan menutup pintu dengan keras. Itu artinya menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan kesepakatan hasil rapat tersebut. Kemudian yang ketiga, membesar-besarkan komunikasi nonverbal. Contohnya, misalkan ketika seseorang itu menceritakan tentang sebuah benda yang besar, maka tangan kita juga ikut bergerak melingkar atau menunjukkan bahwa benda itu besar, bergerak ke samping, melebarkan tangan. Kemudian yang keempat itu melawan komunikasi verbal. Saat orang mengatakan tidak malu, tetapi pipi dan wajahnya bersemu merah. Nah, itu artinya melawan komunikasi verbal. Dia mengatakan tidak malu, tapi ternyata dari nonverbalnya menunjukkan bahwa pipinya merah atau wajahnya merah. Itu menunjukkan bahwa dia malu. Kemudian meniadakan komunikasi nonverbal. Misalkan kita dipaksa untuk mengambil uang, lalu kita katakan ini uangnya, ambil sambil memasukkan uang itu. Jadi kita dipaksa mengambil, tapi tangannya kita sambil memasukkan uang tersebut, gitu ya. Kekurangan dari tingkah laku nonverbal itu, yang pertama itu melalui observasi dari gerak-gerik. Jadi kita hanya bisa melihat komunikasi nonverbal itu melalui gerak-gerik saja, melalui ekspresi, melalui gerakan tubuh dan oleh isyarat. Nah, kadang kalau seandainya dari gerak-gerik saja atau ekspresi, kita sulit untuk mengetahui maksudnya atau perasaan klien. Bisa jadi ketika kita menemukan klien datang, nah
dengan matanya berair, kita kira klien tersebut sedang sedih, setelah menangis sedang sedih. Ternyata kita malah salah persepsi, ternyata dia terharu atau mungkin sedang senang setelah nonton film Korea, misalkan seperti itu. Jadi kadang kita juga bisa seling salah persepsi untuk melihat tingkah laku nonverbal tersebut. Nah, komunikasi terganggu apabila kedua belah pihak tidak mengupayakan komunikasi verbal. Jadi, misalkan ketika ada klien sedang menangis, dia tidak mau mengungkapkan atau mengkomunikasikan secara verbal bagaimana perasaannya, maka kita pun juga bingung. Kita bingung menyimpulkan atau mendapatkan informasi, kita tidak dapat informasi apapun. Sebenarnya klien ini sedang sedih atau bagaimana, karena dia tidak berhenti menangis tapi juga dia tidak mengatakan apa-apa. Nah, akhirnya karena tidak ada komunikasi verbal di sini, maka komunikasi antara kita dengan klien itu terganggu. Pengamatan dan penafsiran. Pengamatan yang dilaksanakan saat terjadinya komunikasi meliputi bentuk verbal maupun nonverbal, di mana faktor subjektivitas tidak boleh terjadi di sini. Keseluruhan pengamatan harus objektif sesuai dengan keadaan pasien. Penafsiran merupakan analisis yang disimpulkan oleh komunikan atau konselor berdasarkan hasil observasi dari komunikasi verbal dan nonverbal, yang merupakan kumpulan data-data untuk dirumuskan dalam suatu kesimpulan masalah. Hasil penafsiran ini dalam konseling harus diinformasikan kembali kepada komunikan untuk mencocokkan kesamaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi ketika kita menafsirkan sesuatu dari klien, misalkan seperti tadi, ada klien yang sedang menangis, kita menafsirkan bahwa klien itu sedang sedih. Kita ulangi lagi, kembali kita sampaikan lagi, kita cocokkan lagi, apakah benar klien tersebut sedang sedih. Jadi agar tidak terjadi salah persepsi dalam komunikasi kita. Nah, kemudian sekarang kita sampai pada keterampilan mendengar. Ini sub materi yang kedua. Menjadi pendengar aktif bagi konselor itu sangat penting. Kenapa? Karena menjadi pendengar aktif itu adalah menunjukkan kepedulian kita sebagai seorang konselor. Kemudian yang kedua itu dapat merangsang dan memberanikan klien beraksi secara konselor. Kemudian yang ketiga, menimbulkan situasi yang mengajarkan. Dan yang keempat itu klien membutuhkan gagasan. Untuk mencapai tujuan dari komunikasi, perlu saling memahami dan saling mendengarkan. Dalam komunikasi terapeutik bidan, perlu mempelajari keterampilan mendengarkan aktif. Keterampilan mendengarkan yang perlu dipahami itu yang pertama, mendengar keluhan klien dan tanpa memotong pembicaraan. Jadi, ketika kita berhadapan dengan klien, kita kedengarkan keluhan klien itu sampai selesai. Jangan memotong pembicaraan. Jadi biarkan klien itu menyampaikan masalahnya, mengeluarkan semua unek-uneknya apa yang ingin disampaikan kepada kita. Jadi setelah klien itu sudah menyampaikan, baru kita menanggapi keluhan tersebut ya. Jadi jangan dipotong pembicaraan klien. Yang kedua, beri kesan mendengar dan memahami apa yang diungkapkan klien. Bagaimana caranya kita memberi kesan mendengar, yaitu dengan cara melakukan kontak mata. Kita melakukan kontak mata, kita memperhatikan, tidak menyela, tidak memotong, dan tidak melakukan hal-hal lain. Jadi kita fokus dengan klien. Yang ketiga itu menjawab setiap pertanyaan dengan sabar dan penuh perhatian. Jadi apapun yang dikatakan oleh klien itu kita berusaha menjawab dengan sabar dan dengan penuh perhatian. Yang keempat, memberi penjelasan singkat, lengkap dan mudah dimengerti, serta ulangi informasi penting yang harus diketahui oleh klien. Jadi ketika kita menginformasikan
hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada klien, ada pokok-pokok penting yang perlu kita ulangi lagi sehingga klien itu bisa mengetahuinya dengan baik, bisa mengingatnya dan tidak melupakannya karena kita sudah mengulanginya. Dan yang kelima itu gunakan istilah umum, bukan gunakan istilah medis. Misalkan untuk menunjukkan abdomen atau perut. Jadi kita jangan mengatakan abdomen pada klien. Kita katakan bahwa perut, ibu perut bagian mana yang sakit, misalkan seperti itu. Jadi jangan gunakan ibu, abdomennya ibu bagian mana yang sakit. Nanti kliennya kita bingung karena tidak mengetahui istilah tersebut. Kemudian, tunjukkan komunikasi verbal dengan senyuman dan perhatian. Jadi ketika ada klien yang menyampaikan keluhannya kepada kita bisa menunjukkan komunikasi verbal, non-verbal kita dengan senyuman dan memperhatikannya dengan memberikan kontak mata atau tidak lain-lain. Nah, untuk menjadi pendengar yang baik, itu konselor harus memiliki kemampuan berhubungan dengan orang di luar kalangannya. Contoh, kita sebagai bidan harus mampu berhubungan dengan masyarakat luas di luar kalangan tim kesehatan. Kalangannya bidan apa? Misalkan perawat, bidan, dokter, atau tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, kalangan di luar bidan apa? Misalkan orang lain yang berada di luar profesinya kita. Misalkankah dia pedagang, misalkan dia guru, ataukah dia petani. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita berhubungan dengan mereka. Yang kedua, mempunyai cara-cara untuk membantu klien. Yang ketiga, memperlakukan klien untuk menimbulkan respon yang bermakna. Jadi kita diharapkan agar mampu memperlakukan klien agar kita bisa menerima respon dari klien tersebut. Yang keempat itu bertanggung jawab bersama klien dalam konseling. 4 bentuk mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Itu ada mendengarkan aktif, mendengarkan pasif, memberi tanda-tanda perhatian verbal, kemudian membuka pembicaraan. Mendengarkan pasif atau diam. Mendengarkan memerlukan keterampilan dan latihan yang terus-menerus. Dengan mendengarkan, kita memperoleh informasi yang lengkap dari klien, meskipun ini memerlukan kesabaran. Di Indonesia, mendengarkan pasif biasanya dilakukan saat klien menceritakan masalahnya, berbicara tanpa henti, kemudian menggebu-gebu dengan perasaan kesal atau sedih. Saat klien berhenti sejenak, konselor dapat diam untuk memberi kesempatan klien berpikir dan menenangkan diri. Jadi mendengarkan pasif itu artinya kita membiarkan klien kita menyampaikan masalahnya keseluruhan sampai klien kita itu berhenti berbicara. Nah, di sana baru kita akan merespon, baru kita akan berbicara. Itu yang disebut dengan mendengarkan pasif. Jadi kita biarkan klien kita mencurahkan dulu semua masalahnya atau keluhannya. Kemudian memberi tanda perhatian verbal. Konselor perlu memberikan respon pada klien dengan menggunakan kata-kata atau perhatian verbal. Hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi pada klien agar semangat berbicara. Contohnya, perhatian verbal itu apa? Ya, bagaimana Bu? Terus kemudian seperti apa? Lalu bagaimana? Nah, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh perhatian verbal kita. Itu kan bahwa kita mendengarkan klien kita ketika berbicara atau menyampaikan keluhannya. Kemudian membuka pembicaraan. Membuka pembicaraan dapat dilakukan dengan undangan untuk berbicara atau mengajukan pertanyaan untuk mendalami dan klarifikasi. Atau mengajukan pertanyaan dilakukan apabila konselor belum puas dengan jawaban yang diberikan kepada klien. Membuka pembicaraan, misalkan kita bertemu dengan seorang klien yang tertutup atau tidak mau berbicara.
Jadi kita sebagai konselor, kita yang harus membuka pembicaraannya. Selamat pagi Bu, apa yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Jadi kita yang memulai pembicaraan tersebut, bukan klien. Tapi kadang memang biasanya klien langsung menyampaikan masalahnya pada kita. Jadi kita tidak perlu membuka pembicaraan untuk menanyakan hal-hal yang ingin disampaikan karena klien sendiri sudah menyampaikan secara terang. Mendengarkan aktif itu adalah memberikan umpan balik atau merefleksikan isi ucapan dan perasaan, yaitu merangkum, merefleksikan isi ucapan atau paraphrasing dan refleksi perasaan. Jadi kita merefleksikan, kita memberikan umpan balik ucapan yang disampaikan oleh klien tersebut, kita rangkum. Jadi ibu merasa cemas dengan sakit perutnya ini, misalkan seperti itu. Jadi kita refleksikan kembali, kita paraphrasing kembali atau parafrase kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh ibu tersebut. Merangkum. Dalam komunikasi itu sering suatu ungkapan menggunakan pesan yang panjang lebar. Sebagai wujud penerimaan kita terhadap ungkapan tersebut diperlukan keterampilan merangkum. Merangkum adalah menyampaikan kembali hal-hal inti dari ucapan klien setelah memberikan kesempatan kepada klien untuk berbicara beberapa waktu. Jadi setelah kita memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan masalah-masalahnya, di akhir kita merangkum apa yang disampaikan oleh klien tersebut. Di sini bidan diharapkan memiliki keterampilan untuk merangkum pembicaraan klien. Keterampilan merangkum dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan ungkapannya secara lengkap. Yang kedua itu menunjukkan sikap dan perhatian. Yang ketiga itu membuat catatan-catatan untuk merangkum pembicaraan. Jadi kalau seandainya kita bertemu dengan klien yang berbicara tanpa henti, berbicaranya panjang lebar, kita perlu membuat catatan-catatan kecil sehingga kita tidak lupa apa yang harus kita lakukan. Kita tidak lupa apa yang disampaikan oleh klien tersebut. Yang keempat itu memberikan respon di akhir pembicaraan. Merangkum juga merupakan proses kegiatan dari mendengarkan secara aktif. Dengan mendengarkan secara aktif, maka bidan dapat merangkum secara baik isi dari apa yang dikomunikasikan. Refleksi atau paraphrasing itu menyatakan kembali ucapan atau pesan klien dengan menggunakan kata-kata lain. Memberikan masukan kepada klien tentang isi ucapan yang baru. Dikatakan klien dengan cara meringkas atau memperjelas ucapan klien. Biasanya dilakukan dengan menggunakan sebagian dari kata-kata klien dan ditambah dengan kata-kata konselor. Misalkan klien datang mengatakan, Bu Bidan, perut saya sakit sekali, kenceng-kenceng di sini Bu Bidan, sambil menunjukkan perut bagian bawah. Jadi bagaimana kita memparafrasing? Misalkan, Ibu, jadi yang sakit adalah perut di bagian bawah Ibu ya, misalkan seperti itu. Jadi kita parafrase kalimat yang disampaikan oleh klien kita. Kemudian yang ketiga, refleksi perasaan, menggunakan perasaan klien yang teramati oleh konselor dari intonasi suara, raut wajah dan bahasa tubuh klien, maupun dari hal-hal yang tersirat dari kata-kata verbal klien. Ini berhubungan dengan emosi klien. Bidan mengungkapkan perasaan klien dari apa yang didengar dan diamati bidan. Misalkan, ketika bidan bertemu dengan klien terlihat sangat cemas atau gelisah, kemudian juga didukung dengan penyampaiannya bahwa dia takut akan menuju persalinan. Kita refleksikan perasaannya. Ibu, apakah Ibu cemas akan menghadapi persalinan ini? Misalkan seperti itu. Jadi kita merefleksikan perasaan pasien tersebut atau klien tersebut. Karena kita sudah mengamati dari raut wajahnya terlihat cemas, kemudian juga dari kata-kata verbalnya juga menyampaikan bahwa ibunya takut. Jadi kita merefleksikan perasaan itu sebagai perasaan cemas.
Tujuan dari refleksi ini adalah bidan dapat mengerti perasaan klien, mengetahui emosi klien, dan membantu klien menyelesaikan masalahnya. Bedanya refleksi dengan merangkum apa? Jadi bahwa refleksi itu dilakukan setelah beberapa waktu yang lama setelah berkomunikasi secara berlangsung dengan klien. Mencakup beberapa informasi yang diucapkan klien. Dan yang ketiga, diawali dan diakhiri dengan percakapan, penyampaian tujuan, dan salam. Kalau merangkum itu adalah kita merangkum di akhir. Jadi semua keluhan klien, keluhan yang disampaikan oleh klien, itu kita rangkum di akhir. Sedangkan untuk refleksi ini dalam beberapa waktu. Jadi ketika klien berbicara, kemudian dijeda sedikit, kita bisa melakukan refleksi di sana. Kemudian dilanjutkan lagi, klien berbicara, kemudian berhenti, dijeda, kita bisa lanjutkan dengan refleksi. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Selamat pagi.